Jakarta. Yuk ikuti keseruan kami di video ini. Campursari adalah genre musik populer Indonesia yang memadukan musik tradisional Jawa seperti gamelan dan langgam Jawa dengan instrumen musik modern seperti gitar, keyboard, dan bass, serta unsur dangdut. Musik ini bersifat akulturatif dan komunikatif dengan lirik bahasa Jawa sehari-hari yang mengangkat kisah kehidupan masyarakat. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari perpaduan musik modern dan tradisional dalam acara Campursari di Desa Mojo Tengah yang berdasarkan dari hasil wawancara kami. Berikut adalah video wawancara kami. Selamat menyaksikan. Selamat malam semuanya. Jadi di sini aku bersama kakak siapa? Siapa? Nadia. Kakak Nadia, dan kakak Nadia ini jadi sinden di acara Campursari di Desa Mojo Tengah. Jadi hari ini saya akan melakukan wawancara bersama kakak Nadia dengan pertanyaan, menurut kakak bagaimana cara kakak dalam memadukan musik tradisional dan musik modern di acara Campursari ini? Jadi untuk memajukan musik tradisional sama modern itu, kalau untuk Campursari kita harus lebih menguasai lagu-lagu yang terbaru. Lagu terbaru tuh bukan berarti kayak yang baru rilis, bisa jadi kayak tahun-tahun sebelumnya yang udah lama tuh bisa. Jadi secara nggak langsung kayak yang masih anak muda, kecil, tua itu bisa tahu lagunya. Masuk ke pertanyaan kedua, yakni apakah kakak merasa ada tantangan yang berbeda saat menyanyi dengan gamelan dibandingkan dengan musik modern? Jadi tantangannya itu kalau untuk gamelan kan kita lebih ke ibaratnya nyinden ya. Kalau nyinden itu nggak semua orang itu belum tentu bisa kayak gitu, karena kita pakai suara dalam. Jadi tantangannya kayak gitu sih Kak. Jadi harus butuh suara nafas lebih tinggi, suara yang melengking kayak gitu. Tantangannya di situ. Pertanyaan ketiga, yakni apakah ada tantangan tersendiri saat mengikuti tempo musik campuran? Gimana? Ada tantangan tersendiri saat mengikuti tempo musiknya. Untuk temponya ini lebih ke lagu apa? Gamelan. Kalau gamelan tuh lebih susah temponya Kak. Jadi kalau ibaratnya di dangdut kan kita ada kayak kendangnya. Kita fokus di kendangnya. Kalau di gamelan kita nggak hanya fokus di kendangnya, juga harus di alat musik lainnya. Jadi kalau untuk temponya kita harus lebih aja sih di gamelan kayak gitu. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih ya kakak, makasih banyak sudah. Baik, di sini saya bersama Bapak Andi Bagus Setiawan. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang acara ini. Saya ingin tanyakan, mengapa Desa Mojo Tengah ini lebih memilih untuk mengadakan pertunjukan kesenian Campursari dibanding ke kesenian yang lain? Kalau tiap tahun itu tergantung kesepakatannya masing-masing. Jadi tahun ini itu rata-rata perangkat desa atau dusun maksud saya itu memilih Campursari. Kalau tahun sebelumnya ada pertunjukan wayang kulit dan juga macam-macam, ada arak-arakan juga. Tapi tahun ini cukup Campursari. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Berikut adalah dampak positif dari perpaduan musik tradisional dan modern di acara Campursari. Yang pertama ada pelestarian dan pembaruan budaya. Dua kombinasi ini menjadi cara efektif untuk melindungi musik tradisional dari kepunahan dan memperkenalkannya ke khalayak yang lebih ramai dan luas, termasuk generasi muda. Yang kedua ada inovasi dan kreativitas. Alat musik modern dan teknologi memungkinkan untuk mengeksplor dan menciptakan genre musik yang baru, yang unik dan menarik.
bisa dari menggabungkan elemen tradisional dengan sentuhan kontemporer. Adapun dampak negatif dari perpaduan musik modern dan tradisional. Yang pertama adalah hilangnya nuansa otentik, penggambukan secara tidak cermat yang menyebabkan hilangnya nilai-nilai otentik dan kekayaan nuansa musik tradisional, sehingga identitas asli nyaris menjadi kabur atau hilang. Yang kedua ada dominasi elemen modern. Adanya unsur modern lebih mendominasi, sehingga mengurangi popularitas dari elemen musik tradisional itu sendiri di mata publik. Jadi kesimpulan dari video kami yaitu perpaduan musik modern dan tradisional dalam acara campur sari di Desa Mojo Tengah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kesenian daerah. Dari sisi positif, perpaduan ini berperan dalam pelestarian dan pembaruan budaya karena menjadi cara efektif untuk melindungi musik tradisional dari kepunahan sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas termasuk generasi muda. Namun di sisi negatif, unsur modern yang lebih dominan juga dapat menyebabkan berkurangnya popularitas elemen tradisional di mata publik. Selain itu, terdapat tantangan dalam penerjemahan dan adaptasi lirik lagu tradisional ke bentuk modern yang beresiko menghilangkan makna dan esensi aslinya. Secara keseluruhan, perpaduan musik modern dan tradisional dalam kesenian campur sari di Desa Mojo Tengah membawa dampak positif dalam melestarikan budaya dan menarik minat masyarakat. Namun tetap perlu pengelolaan yang bijak agar nilai dan keaslian musik tradisional tidak hilang oleh pengaruh modernisasi. Sekian dari kami, mohon maaf dan terima kasih. Kami akhiri, sampai jumpa.